Sandi Butar-Butar didampingi kuasa hukumnya Deolipa Yumara melaporkan dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Kota Depok ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Depok, Senin, 9 September 2024. Sandi mendatangi kantor Kejari Depok dengan membawa bukti-bukti dugaan korupsi baik berupa dokumen, foto, hingga video. Sandi menjelaskan, pelaporan dugaan korupsi Dinas Damkar Depok kaitannya dengan pengadaan sarana prasarana, Sarpras. Pasalnya, pemerintah kota, Pemkot, Depok sudah menganggarkan biaya untuk Sarpras, namun fakta di lapangan tidak sesuai. Keamanan masyarakat. Jadi beliau sudah bawa dokumen dan bukti-bukti ya, termasuk foto-foto segala macam. Dan ini orangnya langsung ada Sandi Butar-Butar dan teman-temannya nih. Jadi kita mau melaporkan dugaan korupsi di Damkar Kota. Bisa lebih spesifik secara spesifik apa Bang? Korupsinya apa? Korupsinya apa? Karena ini kan banyak dari pengaduan Sandi ini kan banyak peralatan-peralatan sudah rusak, sudah lama rusak dan memang nggak pernah dibenahi, nggak pernah diperbaiki dan perawatannya juga kurang. Nah, sementara anggarannya ada, anggarannya tiap tahun ada, dan ini mereka yang merasakan. Jadi Sandi ini sementara datang kemari membawa cerita mengenai rusaknya barang-barang dan perawatan yang tidak ada di Damkar Kota Depok. Potensi kerugian berapa? Kalau potensi kerugian kan ada anggarannya tuh kalau di Kota Depok ya, anggaran buat Damkar ya. Jadi potensi kerugian yang bisa 1, 2, 3, 4 miliar begitu. Jadi kita bisa perkirakan begitu. Tapi nanti jelasnya ketika ini sudah kita ajukan laporan aduan oleh Sandi Butar-Butar di Kejari Depok ini, kita akan lihat nanti akan ada rekap mengenai berapa total nilai kerugian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini mengenai masalah kesejahteraan dari tenaga honorer Damkar Kota Depok. Karena dari sekitar 200 personil Damkar Kota Depok itu ada sekitar 160 yang honorer dengan gaji dengan pendapatan yaitu cuma 3.200-an, 3,2 juta. Sementara UMP Kota Depok itu senilai 4,9 juta. Jadi selisihnya jauh antara UMP Kota Depok dengan pendapatan dari tenaga honorer ini. Nah, di sini juga ada sekitar 80-an tenaga honorer yang meminta bantuan kami pengacara untuk mendampingi memperjuangkan kesejahteraan dan hak dari tenaga honorer Kota Depok ini. Jadi memang ini ada sekitar 80% yang masih honorer dan sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Honorer terus saja dengan gaji di bawah UMP jauh lagi. Jadi mereka tidak bisa hidup sebenarnya, untuk bekerja pun mereka kesulitan, untuk ini nafkah anak-anak pun kesulitan. Jadi ini adalah persoalan tersendiri yang kami patut duga adanya pengabaian dari pemerintah Kota Depok selama 10-15 tahun ini. Mereka ini nggak dianggap gitu. Jadi kalau tenaga damkar Kota Depok ini diabaikan atau tidak dianggap kesejahteraannya, ini berbahaya. Ini sama saja pemerintah Kota Depok mengabaikan keselamatan masyarakat Kota Depok. Karena kalau kebakaran ya habis semua ini, karena mereka nggak sanggup kerja tanpa kesejahteraan, tanpa kekuatan, tanpa operasional yang jelas. Jadi ini kita bisa anggap pemerintah Kota Depok, wali kotanya, ya wakil wali kotanya, termasuk juga DPRD-nya ini abai terhadap posisi melindungi masyarakat Kota Depok. Kenapa? Karena ya damkarnya aja yang berusaha menyelamatkan harta benda masyarakat, berusaha menjaga dari kebakaran, berusaha memperjuangkan keselamatan nyawa, mereka aja diabaikan. Apalagi kita sebagai masyarakat Kota Depok. Makanya ini ada hal yang krusial yang memang akhirnya saya dan mendampingi ini untuk membuat, pertama adalah laporan pengaduan dugaan korupsi yang terjadi di Damkar Kota Depok. Itu dia. Sandi, apa nih yang dibawa persiapannya? Beberapa bukti sama dokumen file anak-anak dari 80 orang udah tanda tangan untuk siap mendukung. Artinya Sandi pun siap dengan segala resiko nantinya? Ya siap, karena saya cuma takut sama 3 mas, yang maha kuasa, almarhum ibu saya, sama 2 anak saya perempuan. Udah, yang lain saya nggak pernah takut. Total kerugian atau total dugaan korupsinya berapa sih yang dilaporkan? Kalau untuk dikaji nanti kan penyelidikan hukumnya, mas nanti yang akan tahu. Kalau untuk saya menduga-duga, tapi anak-anak udah siap semua jadi saksi. 80 honorer di Kota siap Depok. jadi saksi. Siap. Spesifik korupsinya apa tadi Sandi? Kayak misalnya contohnya kayak perawatan mas, ya perawatan. Terus kalau misalnya
alat-alat gitu kan udah tertera di pembagiannya itu berapa, tapi fakta lapangan yang ada di Kota Depok yang dibagiin itu tidak sesuai. Kami siap semua jadi saksi anggota. Itu sejak kapan ya korupsinya? Ya, sarana dan prasarana. Sejak kapan? Kalau untuk sejak kapannya kita nggak bisa ya menduga-duga, tapi istilahnya kami anggota di lapangan itu dari awal masuk juga udah merasakan kejanggalan semua. Kemarin ada temuan alat rusak lagi. Kalau untuk alat rusak bukan temuan lagi Mas, tapi fakta lapangan hanya di Cimanggi saja yang dibenerin, tapi di UPT-UPT lain belum menyeluruh. Ini 80 anggotanya itu udah siap dukung di atas materai semuanya? Iya, di atas materai dan tanda tangan full. Oke. Ada